Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu prestasi gemilang yang mampu diwariskan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia, bagaimana Rasulullah dalam waktu yang singkat dan terbatas mampu membawa gelombang perbaikan di berbagai aspek kehidupan dalam kehidupan umat manusia. Dari begitu banyak tugas dan misi yang diemban oleh para nabi dan rasul, misi perbaikan, misi islah adalah misi yang paling pokok dan utama, sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran, in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Yang kuinginkan adalah ingin mewujudkan perbaikan dalam batasan yang aku mampu untuk lakukan, dan tidak ada yang dapat memudahkan dan meringankan langkah untuk mewujudkan itu kecuali adalah buah taufik dan kemudahan yang diberikan Allah. Jamaah rahimakumullah, dalam setiap zaman dan tempat Allah menghendaki ada manusia yang baik dan ada manusia yang jahat. Ini sunnatullah yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Bukan hanya hal yang sama kita temukan di zaman di mana kita berada. Di saat masjid dipenuhi dengan orang-orang yang ingin bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Di sisi lain, pusat-pusat perbelanjaan, klub-klub malam juga penuh dengan orang-orang yang mengotori kehidupannya dengan beragam bentuk kemaksiatan kepada Allah. Disinilah agama menuntut kita tak cukup dalam suatu masyarakat ada sekelompok orang saleh, orang yang baik, yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, tapi harus ada di tengah-tengah masyarakat pelanjut misi kenabian, orang-orang yang bermental muslim, ingin membawa gelombang perbaikan, memperbaiki yang salah, meluruskan yang sesat. Karena inilah esensinya nilai-nilai kenabian itu dapat kita pertahankan. Jemaah rahimakumullah, meneladani sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan beliau dalam membawa gelombang perbaikan dalam umat manusia,
kita temukan ada beberapa nilai-nilai inspiratif, nilai-nilai yang dapat kita ikuti dan kita pelajari agar kita mampu menapaki langkah yang pasti mewujudkan impian perbaikan sebagaimana yang kita harapkan. Tentunya sangat sulit untuk dapat mewujudkan satu masyarakat selevel dan sama kualitasnya dengan masyarakat terbaik Islam. Itulah masyarakat generasi sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, khairun nasi qarni summal ladzi yalunahu summal ladzi yalunahu. Sebaik-baiknya manusia ada pada generasiku, kemudian yang datang setelahnya, kemudian yang datang setelahnya. Tapi ini bukanlah satu himbauan untuk menanamkan pesimisme bahwasanya kita pun tak mungkin melakukan perbaikan di mana kita berada, terhadap siapa yang kita ingin ajak ke jalan kebaikan. Tentunya dalam khutbah Jumat singkat kali ini kita akan melihat ada 4 nilai pada sosok Rasulullah pantas untuk kita ikuti jejak. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang muslih, mengajak pada perbaikan. Rahasia kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW tercermin dari kemampuan beliau menanamkan kesadaran internal kepada mereka yang diajar. Dakwah bukanlah memaksa. Dakwah bukanlah ketika kita memaksa orang lain untuk ikut sebagaimana yang kita ajak. Tapi esensi dakwah adalah ketika kita mampu membangun kesadaran kepada orang yang kita ajak bahwa dirinya perlu memperbaiki diri. Tentunya Rasulullah Muhammad SAW sebagai sebaik-baiknya yang mengajak, membangun seruannya di atas 2 fondasi penting. Pertama, Nabi memuaskan argumentasi dan pikiran orang yang diajak. Barulah yang kedua, Nabi menyentuh sisi emosional orang yang diajak. Contoh kecil, bagaimana di zaman Nabi ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah Muhammad SAW meminta sesuatu yang bahkan tak terbayang di tengah kita, walaupun kita hidup di zaman yang jauh lebih liberal dibanding zaman itu. Di saat seorang pemuda berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izan li bizina." Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Permintaan dan permohonan bukan sekedar menunjukkan ada yang salah di pikiran pemuda yang datang, tapi ada yang menyimpang pada sisi emosional yang bersangkutan. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan karakternya yang ingin memperbaiki, bukan ingin menghakimi dan menanamkan pesimis, beliau ajak pemuda tadi untuk berdialog. Hal tuhibbuhu li ummik. Bagaimana kalau kau punya ibu, ada orang berzina dengan ibumu, apakah kau rela? Seketika pemuda tadi mengatakan, demi Allah wahai Rasul, aku tak rela ada orang berzina dengan ibuku. Maka Nabi pun berkata, demikian juga, tak ada orang di muka bumi yang rela ibunya kau zinai. Hal tuhibbuhu li ukhtik. Kalau kau punya saudari kandung, kakakmu atau adik perempuanmu, lantas ada orang berzina dengan saudarimu, apakah kau rela dengan perbuatan itu? Seketika pemuda tadi berkata, demi Allah wahai Rasulullah, aku tak rela ada yang menzinahi saudariku. Nabi pun mengatakan, demikian juga
tak ada satupun manusia di muka bumi yang rela saudari perempuannya kau zinahi. Hal tuhibbuhu libnatik. Kalau kau punya anak perempuan, lantas ada orang berzina dengan anak perempuanmu, apakah kau akan terima? Seketika pemuda tadi kembali mengatakan, tidak wahai Rasulullah, demi Allah aku tak akan biarkan ada satupun orang berzina dengan anak perempuanku. Begitu juga kata Nabi, tidak akan kau temukan di muka bumi ini orang yang rela anak perempuannya kau zina. Bayangkan jamaah rahimakumullah, dialog tidak sampai 15 menit, dialog yang begitu mendalam, mampu memuaskan argumentasi logis, namun juga menyentuh sisi emosional orang yang ingin diperbaiki. Berkatalah pemuda setelah dia berdialog dengan Rasulullah, beliau katakan, aku datangi Nabi, tidak ada yang lebih kucintai di muka bumi ini melebihi perbuatan zina. Kutinggalkan Rasulullah, tidak ada yang lebih kubenci di muka bumi ini melebihi perbuatan zina. Ya rahimahullah, ketika kita mengajak mereka yang hidupnya rusak karena narkoba, mereka yang terlibat pada pergaulan bebas, mereka yang terjerat dengan pinjol, mereka yang habis hidupnya rusak gara-gara riba, pada dasarnya mereka pun kalau diajak dan coba diubah dengan menanamkan kesadaran ke lubuk hati mereka paling dalam, semuanya akan menyesali perbuatan dan ingin lepas dari jerat-jerat kemaksiatan. Namun disinilah dibutuhkan kemampuan kita untuk menanamkan kesadaran, kembalikan setiap orang pada esensi fitrahnya. Itulah kunci dalam mengajak kebaikan. Jemaah rahimahullah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dalam mengajak kepada kebaikan, mempromosikan gelombang perbaikan, selalu mengikuti prinsip bertahap. Kalaupun ada orang rusak, maka sesungguhnya dia rusak lewat proses. Maka untuk memperbaikinya pun jangan kita anggap orang yang sudah begitu dalam terperosok kepada kejahatan dapat berubah dengan mudah seperti membalikan telapak tangan. Bagaimana ayat yang turun tentang riba saja turun 4 tahapan. Ayat yang turun tentang larangan minuman keras saja turun sebanyak 4 tahapan untuk menggambarkan kepada kita ketika jiwa manusia sudah terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, maka tentunya untuk dapat memperbaikinya kita membutuhkan kesabaran yang ekstra. Kita biarkan dia selangkah demi selangkah meninggalkan keburukannya. Di waktu yang bersamaan kita ajak dia selangkah demi selangkah menapaki jalan pertaubatan dan kembali kepada Allah. Tidak terhitung berapa banyak orang yang masuk Islam di tangan Rasul. Mereka bukanlah manusia yang sempurna di awalnya. Bahkan banyak di antara mereka tercatat punya masa lalu yang kelam. Siapa yang kenal Umar bin Khattab, preman Mekah? Siapa yang tak kenal Abu Zar Al-Ghifari, penyamun terbesar di Jazirah Arab? Namun semuanya dengan penuh kesabaran Rasulullah perbaiki akhlak dan sifat mereka sehingga menjadi muslim yang paripurna. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pengusung gelombang perbaikan senantiasa mengedepankan prinsip lemah lembut dalam mengajak dan memperbaiki orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang kasar sekalipun akan lebih senang ketika diajak dengan cara-cara yang bermartabat, diajak dengan cara-cara yang lemah lembut. Siapa manusia yang lebih
keras hatinya dibanding Fir'aun. Tapi Fir'aun sendiri diajak Musa dengan kata-kata yang lemah lembut. Izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Serulah Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Jangan pernah langsung. Kita ini adalah orang yang mengajak, bukan hakim yang memvonis. Ketika orang yang ingin mengajak pada kebaikan berubah menjadi sosok hakim di pengadilan yang memvonis, betapa banyak label-label yang kita sematkan, yang sebenarnya itu semua belum pasti ada pada saudara kita. Melihat orang langsung dikatakan ini fasik, melihat yang lain mengatakan ini bid'ah, melihat yang ketiga langsung dikatakan ini munafik tulen. Karena pada esensinya tanggung jawab kita adalah mengajak, bukan memvonis. Karena hukum masing-masing orang ada di sisi Allah. Satu hikmah luar biasa pernah ditanyakan kepada Allah yarham Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang dai terkenal Mesir di abad ke-20. Tatkala ditanya pada beliau, wahai Syekh, ada tetanggaku sudah sebulan tak ikut sholat Jumat, apa hukumnya? Si penanya berharap yang ditanya akan menjawab, yang tak sholat Jumat itu kafir atau fasik. Tapi justru Syekh Muhammad Ghazali mengatakan hukumnya wajib bagimu mengajak dia pergi ke Jumat. Rahimahullah. Begitulah bagaimana Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, laisal mu'min bil-ta'an walal la'an walal fahish walal bazi. Mukmin itu bukanlah orang yang suka menuduh, orang yang suka melaknat, orang yang suka cakap kotor. Begitu juga tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar. Jamaah rahimahumullah. Dan inspirasi keempat dan terakhir di forum mimbar Jumat kali ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengajak orang kepada kebaikan, Nabi tidak pernah memerintahkan orang lain berbuat sesuatu kecuali Nabi orang pertama dan terdepan yang memberikan keteladanan dan contoh atas perbuatan tersebut. Ketika Nabi mengatakan, kalaulah bukan karena aku ingin takut memberatkan umatku, sudah aku suruh setiap orang bersiwak sebelum sholat. Dan Nabi pun tak pernah tinggalkan siwak sebelum sholat. Begitu juga ketika Nabi menyuruh umatnya untuk menghidupkan sepertiga malam terakhir dengan tahajud dan witir, Nabi pun tak pernah meninggalkan kedua amalan ini. Bahkan Rasulullah mewajibkannya atas dirinya sendiri. Segala apa yang berangkat dari hati yang ikhlas akan mampu membentuk pintu hati pendengar yang ikhlas dengan begitu mendalam. Inilah sosok Rasulullah, panutan kita. Jangan pernah malas untuk menjadi bagian dari pewaris dakwah Rasulullah. Mana yang tidak baik, ajaklah. Karena sesungguhnya kita ini semua, apa yang kita kumpulkan di dunia ini tidak ada nilainya apa-apa dibandingkan satu orang yang bisa kita perbaiki dan kita ajak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat perantaraanmu, itu lebih baik daripada unta merah. Dan unta merah adalah unta yang paling mahal, yang tentunya dijual harganya berkali-kali lipat dibanding jenis unta yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wal dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fa in kana as-sawabu fa min Allah wa in kana khata fa minni wa minasy syaithan
ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a qadra ibadihi biqadri tadhiyati fi sabilihi. Ahmaduhu subhanahu la mu'aqqiba li hukmihi wa la mubaddila li kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa ansur man nasara ad-din واخذل من خذل المسلمين وعليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.